Selamat pagi anak-anak ibu. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Asna Galingging, guru kelas 4 dari SD 097325 Bandar Siantar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi hari ini adalah dari tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keberagaman budaya negeriku. Pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Setelah mengamati pertunjukan tarian daerah, siswa mampu menjelaskan pola lantai dengan benar. Yang kedua, setelah pertunjukan tarian daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai gerakan tarian daerah yang diamati dengan percaya diri. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi baru dengan benar. 4. Setelah menuliskan, siswa dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan memahami sendiri secara tepat. Yang kelima, setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apakah tarian khas dari suku daerahmu? Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Buka bukumu halaman 57. Pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika gambar seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satuan tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai merupakan garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut.
Bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari pada gambar 24. Gambar A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar B, penari bergerak melalui garis lurus. Ulangi. Penari bergerak melalui garis diagonal. C, gambar C, penari bergerak melalui garis horizontal. Gambar D, penari bergerak melalui garis diagonal. Sedangkan gambar E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Pada gambar 25, bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari, yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Pada gambar kedua atau B, formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Gambar C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Gambar D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Sedangkan gambar E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Gambar F, penari bergerak melalui garis diagonal. Ayo berdiskusi. Buka bukumu halaman 60. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut. Gambar pertama atau gambar 28 lampu senter. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Yaitu karena adanya energi listrik dan batu baterai yang sudah dicas dengan arus listrik. Jadi perubahan yang terjadi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kita lihat di situ energi ataupun lampu senter. Kemudian pada gambar yang kedua atau gambar 29 adalah gambar kipas angin. Mungkin di rumah kita sudah masing-masing mempunyai kipas angin, bukan? Nah, kemudian apa penyebab kipas angin dapat berputar? Nah, kita melihat berputar kipas angin itu. Apa penyebabnya? Karena adanya energi listrik juga. Perubahan yang terjadi pada energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian ada lagi pada saat arus listrik melewati gumparan kabel pada dinamo yang sedang bergerak. Kemudian pada gambar yang ketiga atau gambar 210 yaitu setrika. Ini pun Ibu rasa sudah semua punya setrika listrik kan? Nah, apa yang menyebabkan setrika listrik menjadi panas? Yaitu karena adanya energi listrik. Perubahan yang terjadi pada listrik ataupun setrika adalah energi. Perubahan yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas yang melalui konduktor. Kemudian pada gambar yang keempat, nah sudah tidak asing lagi ini, bahwa ini
sudah hampir 80% kurasa mempunyai ini. Ini namanya apa? Yaitu lemari pendingin atau kulkas. Apa penyebab air dapat membeku di dalam lemari pendingin ini? Yaitu karena adanya energi listrik. Perubahan yang terjadi adalah perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi pada keempat elektronik yang ada pada gambar ini. Boleh dilihat bukunya, yaitu halaman 60. Di situ tertera atau nampak di situ bahwa benda itu adalah ada 4.